masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda berita daerah dalam bahasa Minang untuk edisi hari ini Rabu 21 Mei 2025. Kanal informasi dan Selamat siang Dusana Pandangai, ikulah Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi, Jo Berita Daerah dalam Bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan siang hari kami sampaikan, staf ahli tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, Puji Inovasi Dasawisma Cendrawasih 8 Padang Panjang. Pemerintah Kabupaten 50 Kota meresmikan ampek fasilitas publik. Buletin berita Minang selengkapnya dibacakan De Aldila. Dusana Pandangan, staf ahli tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, Puji Inovasi Dasawisma Cendrawasih 8, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat saat melakukan penilaian lomba Dasawisma tingkat provinsi. Dan informasi selengkapnya disampaikan Nofri. Staf ahli tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Barat, Nyonya Dianita Maulin Vasco, puji inovasi 100 hasil karya UMKM Dasawisma Cendrawasih 8, Kelurahan Kampung Manggis, Kecamatan Padang Panjang Barat, saat melakukan penilaian lomba Dasawisma tingkat provinsi baru-baru didampingi Ketua Tim PKK Kota Padang Panjang, Nyonya Maria Veronica Henry, dan jajaran Nyonya Dianita, sangat takjub dengan kemampuan penguasaan materi yang telah diberikan Cendrawasih 8. 100 hasil karya yang telah dibuat UMKM Cendrawasih 8, mulai dari hasil batik, makanan, tas dari kulit, baju kurung, 100 rumah keterampilan, dan pojok baco. Dikatakan, tanya to apa yang disampaikan saat ekspo samu persis jo di lapangan. Ditambah lagi hasil karya yang sangat bagus, serta menakjubkan untuk dipasarkan. Nyonya Dianita menambahkan, tantangan terbesar bukan hanya menghafal maupun memaparkan, namun bagaimana dapat mempertahankan dan meningkatkan semua inovasi yang Allah dihadirkan Ya, kami sudah melalui 2 tahap, yaitu 1 tahap tes tulis pengetahuan dasar dari PKK dan Dasawisma, lalu ada tes ekspos. Nah, karena saya bagian untuk bernilai ekspos yang berpenampilan baik, cara bicaranya baik, penguasaan materinya baik, maka Ibu Ketua Dasawisma ini berhasil. Sementara itu, Nyonya Maria Veronica menyampaikan Dasawisma Cendrawasih 8 Allah memberikan yang terbaik untuk mempersiapkan segala halnya dalam penilaian Inyo berharap semoga usaha karya dari para kader dapat membuahkan hasil dan baik dan menjadi yang terbaik di penilaian kali Bersama pemerintah daerah terus melakukan upaya-upaya agar kelompok-kelompok Dasawisma tersebut tetap aktif dan berinovasi. Upaya yang terus dilaksanakan adalah melakukan pembinaan secara berkala dan kelompok Dasawisma kelurahan melaksanakan rapat pendidikan. Momen penting bagi kami untuk menunjukkan hasil kerja nyata kader terbaik Kota Padang Panjang. Selain itu, Nyonya Maria Veronica juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan Allah mempersiapkan penilaian terutama kepada para kader. Nofri melaporkan. Pemerintah Kabupaten Agam mengajukan rencana peraturan daerah Ranperda tentang penyelenggaraan perpustakaan ke DPRD setempat dalam menghadapi permasalahan berkaitan dengan rendahnya minat masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan perpustakaan. Bupati Agam Beni Warles mengatakan hal dapat dilihat dari rendahnya kunjungan dan pemanfaatan fasilitas koleksi nan adu di perpustakaan. Dirinya menambahkan permasalahan tidak terlepas dari kondisi internal dan eksternal perpustakaan. Berkaitan dengan hal tersebut tentu harus diberikan solusi nan tape jo sacaro capek.
Selama penyelenggaraan perpustakaan di Agam hanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan tingkat pusat dan alur mempunyai peraturan daerah dan mengakomodir kebutuhan serta kondisi khusus masyarakat Agam. Pemerintah Kabupaten 50 Kota meresmikan ampek fasilitas publik di Jorong Tarata sebagai bantuan nyato komitmen meningkatkan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, juga keagamaan hingga ke tingkat Jorong. Berikut laporan Irsyad. Pemerintah Kabupaten 50 Kota meresmikan ampek fasilitas publik di Jorong Tarata, Negari Kubang, Kecamatan Gugua. Fasilitas itu meliputi Masjid Al-Ihsan, Taman Kanak-kanak Pendidikan Islam, Puskesmas Pembantu atau Pustu, Puskesri atau Pusat Kesehatan Negari. Peresmian itu dilakukan oleh Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya dan hadir mewakili Bupati. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mendekatkan pelayanan publik hingga ke tingkat Jorong. Pemerintah Kabupaten 50 Kota menurutnya menjadikan pelayanan kesehatan dan capek marato bermutu sebagai prioritas utama. Pustu Puskesri disebut sebagai simbol kehadiran negara di tengah masyarakat, tidak hanya sekedar bangunan fisik. Alhamdulillahirabbil alamin anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da. Sama-sama kita hormati Ibu DPPKK, Ketua DPPKK Kabupaten 50 Kota, Ibu Asra, alhamdulillah berkesempatan hadir. Kemudian juga Ibu Ketua GOW 50 Kota, dan yang kita banggakan para anggota legislatif kita yang semangat, yang luar biasa. Ini perpaduan antar generasi. Hamas satu sabuk wa hikmah kusuyuk. Semangat dari anak muda dan hikmah dari orang-orang tua. Pemerintah Kabupaten 50 Kota berharap fasilitas itu dapat dimanfaatkan secara optimal juga dijaga bersama oleh masyarakat. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan partisipasi tokoh masyarakat dalam proses pembangunan. Irsyad melaporkan. Bupati Agam Beni Waris menyampaikan membangkitkan ekonomi masyarakat tingkat bawah mulai dari petani untuk membangun seluruh infrastruktur dan pupuk dengan harga murah. Beni Waris mengatakan petani difasilitasi mulai dari sarana, prasarana, infrastruktur, berupa irigasi, jalan usaha tani, dan lainnya. Iko sangat prioritas bagi pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten sehingga petani sangat terbantu untuk mengairi sawah mereka, membuat hasil panen, dan lainnya. Dirinya menambahkan untuk membangkit ekonomi masyarakat dari permodalan bagaimana petani mendapatkan pupuk Johara Gomora. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang telah dioptimalkan dukungan layanan angkutan gratis bagi pelajar Kiniko. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Pemerintah Kota Pemko melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud memastikan dukungan penjemputan layanan program angkutan gratis kepada pelajar Kota Padang Panjang tu tarwih dilakukan secara intensif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kota Padang Panjang Nasrul Kapador RI mengatakan, pemerintah Kota Padang Panjang tarwih memantapkan pelaksanaan program unggulan angkutan gratis untuk pelajar nan ala berjalan sejak 2 Mei ke Patang. Program itu kini memiliki 20 titik kumpul utama untuk menjemput para pelajar menuju sekolah. Setiap Selasa jo Kamis pagi. Nasrul menuturkan, angkutan mulai beroperasi mulai pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Barat dengan menyasar rute-rute strategis dan menghubungkan berbagai kawasan pemukiman dengan sekolah. Kita dari paginya tuh untuk berangkat ke sekolah kita menyediakan waktu 1 jam. Oke. Jadi bisa diprediksi minimal satu angkot itu bisa 2 kali membawa menjemput anak-anak untuk pulang. Selain itu, Nasrul juga memastikan bahwa jajarannya tarwih berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Dishub Padang Panjang sebagai leading sektor utama program layanan angkutan gratis kepada pelajar, sehingga pelajar nan turut menikmati program angkutan gratis dapat terlayani dengan baik jo maksimal. Penjemputan untuk pagi kita angkot sudah standby jam 6 sampai jam 7 karena siswa kita masuk di sekolah jam 7. Kemudian jam pulang itu menyesuaikan dengan jam ke pulang sekolah. Kalau untuk SMA itu jam 16 sampai jam 17.
sementara untuk SMP jam 14. Diketahui beberapa titik kumpul utamonan menjadi sasaran dalam program layanan angkutan gratis bagi pelajar Padang Panjangko, antara lain berada di Tembok Bule, Simpang SMK Negeri 2, Simpang Guci, Simpang Masjid Asasi, Kacang Kayu, Simpang Monas, hingga halte SMP Negeri 2 Jo Simpang SMP Negeri Ampe Padang Panjang. Dari kota Padang Panjang, Alwan Ahmad Fauzan dari Bukit Tinggi melaporkan. Wali Kota Padang, Fadli Amran, menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan sentra rendang nan berada di kawasan Lubuk Buayo, Kecamatan Koto Tangah, sebagai rumah wirausaha bagi pelaku industri kecil menengah atau IKM. Menurut Fadli, sentra rendang memiliki potensi besar tidak hanya sebagai pusat produksi kuliner yang khas Minangkabau, tetapi sebagai tampek pelatihan, pembelajaran dan inkubasi bisnis upayoko sajalanjo program unggulan Pemko Padang. Fadli Amran mengungkapkan bahwa selama keberadaan sentra rendang di Padang selama belum difungsikan secara optimal, oleh karena itu pemerintah Kota Padang akan melakukan revitalisasi fungsi sarana manajemen fasilitas agar bisa menjadi tampek pembinaan bagi IKM, khususnya pelaku usaha kuliner rendang. Penyembelihan hewan kurban terjadi selama di masyarakat seringkali dijadikan tontonan sebelum disembelih. Berikut laporan Joni Marbeta. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat bekerjasama Jo LSP Keswan Halal Science Center IPB University selama 2 hari di Bukit Tinggi adakan pelatihan juru sembelih halal Juleha Ruminasia Sumatera Barat dengan hadiran narasumber trainer Halal Science Center IPB University dan dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Dr. Hewan Supratikno MSI PA Veterian Profesor Dr. Senior Kaswar Samsu MSc selaku Kapalu Halal Science Center IPB University Sarato Agi Wirabudi Pranata MSI. Pelatihan Juleha yang diikuti 40 orang peserta se-Sumatera Barat tu termasuk dari Kota Bukit Tinggi dan pada hari ko ditutui pelaksanaan acaranya didasarkan pada SKKNI nomor 1.7.2/2022 bahwa Rumah Potong Hewan RPH memegang peranan penting dalam rantai pasok produk pangan asal hewan serta produk hasil sembelihan dan produk turunannya khususnya juru sembelih halal Juleha harus memiliki kemampuan dan kompeten, wajib memiliki sertifikat pelatihan dan atau sertifikat SKKNI 1.7 tahun 2022. Trainer Halal Science Center IPB University sekaligus dosen Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis Dr. Hewan Supratikno MSI VA Veterian menilai penyembelihan hewan kurban terjadi di masyarakat kiniko seringkali dijadian tontonan sebelum hewan itu disembelih. Dikatakan penyembelihan hewan kurban harus dilakukan secapeknya sesuai dalil Islam dan dalam kondisi hewan dalam keadaan tenang dan harus steril lokasi tampik penyembelihan hewannya. Lebih lanjut, dijalekan Supratikno kesehariannya di labor anatomi bahwa penyembelihan kurban harus dilakukan orang yang berkompeten dan acara pelatihan Juleha diadukan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ko sangat membantu dalam penyembelihan kemukonyo bahwa juru sembelih Juleha terlatih dan terampil di ranah Minang sesuai jo kaidah SNI. Selama ini yang kadang agak sedikit salah adalah bahwa penyembelihan ritual terlalu banyak yang sifatnya seremonial seperti membuat dengan keributan dengan misalnya suara toa, kemudian hewan kurban jadi tontonan yang sudah direbahkan tapi lama sekali tidak dipotong-potong gara-gara menyebutkan namanya satu persatu. Bukan berarti itu salah, tetapi kita harus kembalikan ke dalil yang utamanya bahwa menyembelih itu harus tenangkanlah hewannya, tajamkanlah pisaunya. Untuk membuat suasana tenang sebaiknya tidak menggunakan toa, justru memancing suara jadi orang banyak datang jadi pada nonton. Seharusnya hewan kurban disembelih dalam kondisi tenang jadi bukan ditonton. Areal penyembelihan itu adalah areal tertutup. Kalaupun mau disebutkan namanya satu persatu, maka lakukanlah ketika hewannya sedang direbahkan, bukan setelah direbahkan baru kemudian disebutkan nama satu-satu. Itu bukan, karena ada dalil juga yang mengatakan bahwa sebaik-baiknya sembelihan adalah secepat-cepatnya sembelihan. Jadi kalau sudah rebah, maka segerakan prosesnya supaya membuat hewannya menjadi sejahtera dan kemudian
penyembelihannya dilakukan oleh orang yang kompeten, sehingga Dinas Peternakan Sumatera Barat melakukan pelatihan supaya nanti lebih banyak orang yang terlatih. Kalau dia tidak punya keterampilan untuk menyembelih, malah bisa jadi nanti hasil sembelihannya menjadi tidak memenuhi persyaratan halal. Jadi artinya apa? Juru sembelih yang melakukan penyembelihan itu memang harus terlatih dan terampil serta kompeten untuk melakukan tindakan penyembelihan. Dan dalam waktu kurang dari 10 detik setelah rebah itu harus sudah dipotong. Juga keberatuan juleha dalam melakukan pemotongan hewan harus sesuai syariat Islam, menanamkan seratu meningkatkan kesadaran juru sembelihan untuk senantiasa memegang prinsip-prinsip keagamaan dalam menjalankan prosesnya, termasuk dalam penyembelihan hewan kurban. Juga berdasarkan dari data didapik bahwa kecelakaan berdasarkan bahaya fisik di RPH tertinggi 28% diakibatkan dari teriris pisau. Juni Marbeta mengabarkan untuk berita Rakyat Minang pada siang hari ko. Sekian berita daerah untuk siang hari ko. Berita daerah selanjutnya dapat disandarkan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.